manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, pejabat yang adil. Seorang pejabat, satu hari Allah lebih senang itu daripada ibadah lain 70 tahun. Apabila Allah menghendaki suatu kaum, suatu bangsa, satu kelompok, bila Allah menghendaki jahat, bencana, bala, wabah, tidak ada yang bisa menolak baginya. Tidak ada yang bisa menolak. Dan tidak ada bagi mereka selain Allah minwal daripada yang memeliharanya. Bila sudah Allah menghendaki rumah tangga itu hancur, maka hancurlah rumah tangga itu, karena Allah sudah melepaskan dari pemerintahannya. Kalau Allah menghendaki satu kampung, satu negeri itu hancur, tidak ada orang yang bisa menolak, karena sudah Allah lepas daripada pemerintahannya. Nah, itulah al-wali, para muhibbin rahimakumullah. Kapan Allah waktunya melepas ini bangsa, rumah tangga, kelompok dari pemeliharaannya? Para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda bangsa, kelompok yang dilepas oleh Allah, yang dijauhkan, dikeluarkan dari pemerintahan Allah, tanda-tandanya idha'atul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak berlaku lagi amar ma'ruf nahi munkar dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kampung, dalam sebuah bangsa. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pertanda ini sudah dikehendaki Allah kehancurannya. Di rumah tangga ini kada ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Bini sembahyang kakada, anak sembahyang kakada, kada ada lagi yang menaguri, kada ada lagi yang menyuruhi. Bini yang buka aurat, anak bini yang berbicara, kada ada lagi yang menangati. Nah, ini satu tanda, ini rumah tangga tunggu kehancuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu kehancurannya. Satu kampung, satu negeri, bila di situ sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran merajalela. Nah, ini satu pertanda, ini negeri bakal hancur, bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa menolong negeri itu. Nah, jadi kalau ada orang amar ma'ruf, kalau ada orang menyuruhi sembahyang, kalau ada orang menyuruhi puasa, kalau ada orang mencegah perzinahan, kalau ada orang yang mencegah beredarnya minuman keras, ini pertanda masih baik negeri itu, masih baik, masih ada harapan berkembang negeri itu kalau masih ada amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, innal qawma idza ra'aw munkaran falam yughayyiruhu ammahumullah bi'iqabih. Rasulullah SAW bersabda bahwa satu bangsa bila melihat kemungkaran dan mereka tidak merubahnya, membiarkannya, Allah akan ratakan mereka dengan siksanya. Kalau bala Allah sudah turun, amma umum, orang yang baik kena bala, orang yang jahat kena bala. Al bala idza nazala amma
bala itu kalau turun dia umum sifatnya. Kada tahu orang salih, kada tahu orang fasik. Kalau sudah bala turun, amma itu umum. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu mesti dilaksanakan kalau ingin rumah tangga kita, kampung kita, negeri kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alamat kelompok negeri bangsa yang akan dihancurkan Allah itu az-zulmu, zulmul ba'di 'alal ba'd, saling zalim menzalim, saling zalim menzalim, saling culas menculasi. Nang tukang jual beres ini mengurangi takaran timbangan, nang tukang tukar sebagian duit palsu bercampur, sama, saling zalim menzalim. Kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah kita, maka tunggulah akan turun hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazlimu fatad'u fala yustajabu lakum wa tastasqu fala tusqaw wa tastansiu fala tunsaru. Ujar Nabi, janganlah saling zalim menzalim. Jangan saling zalim menzalim. Ukuran, takaran, timbangan jangan ngurang-ngurangi. Janji ditepati, upah-upah buruh dibayar, upah-upah tukang karyawan tepat waktunya, jangan sampai tertunda karena itu kezaliman. Kalau orang sudah selesai mengerjakan punya kita lambat bayar, itu kezaliman. Ya Nabi, jangan zalim itu. Kalau kalian zalim, sini zalim, sana zalim, kalian berdoa kepada Allah, Allah kada hiraukan doa itu, kada dikabulkan. Kalian minta turuni hujan, kada dihujani oleh Allah, hujan rahmat. Kalian minta tolong, kada ditolong lagi oleh Allah, karena sudah ini negeri, ini bangsa sudah saling culas menculasi. Sudah ada kepercayaan antara si kita dengan orang lain. Itu tanda bahwa kezaliman sudah merajalela. Itu tunggu azab Allah. Yang ketiga, isya'atuz zina war riba, tersebarnya zina dan riba. Riba, zina itu biasa, kada dianggap sesuatu yang berat. Orang berzina itu biasa, orang riba itu bangga. Kalau sudah satu negeri demikian, nah ini negeri akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah melepas ini negeri dari pemerintahannya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Ujar Nabi, tidaklah nampak di suatu bangsa, suatu suku, suatu kampung zina dan riba, melainkan mereka sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi nama Allah yang ke-77 Al-Wali, dia yang merancang sesuatu, dia yang mewujudkan rancangannya, dan dia pula yang memelihara apa yang diwujudkannya itu. Dalam bahasa kita disebut yang maha memerintah, Al-Wali. Al-mu'min bismillahil wali in kana min wulatil umur.
Orang yang beriman, percaya, meyakini bahwa Al-Wali itu adalah nama Allah, jika dia termasuk orang-orang yang memegang perkara pemerintah yang beriman dengan nama Allah Al-Wali, baik pemerintah yang duduk di DPR, baik pemerintah yang duduk di mana eksekutif yang di bidang hukum, itu semua ulatul umur. Nah, mereka para pemegang pemerintahan ini jikalau beriman kepada nama Allah Al-Wali, apa yang mereka lakukan? Buah keimanannya itu, pertama, ayya'rifa qadral wilayah. Seseorang pejabat pemerintah itu hendaknya tahu ini nilai kekuasaan itu, hendaknya paham arti dari kekuasaan itu. Fa'innal wilayah ni'matun min ni'amillah, karena kekuasaan itu satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada sebagian hambanya. Orang yang berkuasa, orang yang punya wilayah, itu orang yang dapat nikmat dari Allah. Itu harus tahu. Harus tahu seorang pejabat ini bahwa jabatan itu adalah merupakan satu nikmat dari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Man qama bihaqqiha nala minas sa'adah ma la nihayatalah. Barang siapa yang bisa mendirikan, melaksanakan dengan haknya kekuasaan yang diberikan itu, dia akan mencapai keberuntungan yang tidak ada kesudahan baginya. Wa man kafara, siapa yang kufur, ja'ala bisyaqawah, jadilah dia dalam celaka yang tidak ada kesudahan baginya. Itu pertama, orang yang diberi jabatan itu harus tahu nilai jabatan itu. Ini kalau aku jalankan baik-baik, aku akan beruntung yang tidak ada kesudahan. Tapi bila aku salah menjalankan ini akan membawa sengsara yang tiada berakhir. Nah, itu pertama. Wa yahfaza dinal Islam, seorang pemerintah, pejabat pemerintah yang beriman kepada nama Allah Al-Wali, dia mesti menjaga agama Islam. Dia mesti menjaga agama Islam. Bagaimana agama Islam selalu berkembang, selalu maju, jangan mundur. Nah, ini beban yang dibebankan Allah sebagai orang yang menerima nikmat wilayah kekuasaan itu. Kalau kita dapat jabatan nih, itu Allah menitipkan kepada kita, jaga agama Islam, jangan sampai turun, jangan sampai hancur, jangan sampai menurun. Jadi setiap orang yang diberi Allah kekuasaan, di pundaknya ada tanggung jawab untuk mengembangkan Islam itu. Kalau dia beriman kepada Al-Wali, kayak apa Islam di kampungku supaya maju, kayak apa Islam di kampungku supaya lebih berkualitas lagi. Nah, itu selalu dipikirkan oleh orang-orang yang punya wilayah itu. Wa qayyuqima syara'i al-Islam, bahwa dia mendirikan syiar-syiar Islam.
Bagaimana di kampungku ini supaya masjid-masjid ini berisi jamaahnya, bagaimana Jumat ini supaya ramai, bagaimana Islam itu menjadi nampak kelihatan. Nah ini wa yudabbira wa yunabbiza masalihum ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan lagi seseorang yang pejabat yang beriman ini bahwa dia merancang, meluluskan rancangannya tentang kemaslahatan rakyatnya, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. Jadi itu bagian dari iman. Kalau seorang pejabat beriman kepada nama Allah Al-Wali, yang macam itu, dia sadar bahwa dia dapat nikmat yang besar dari Allah. Bila nikmat ini dijalankan, dia akan dapat kebahagiaan yang tidak terhingga. Bila salah menjalankan nikmat ini, akan diancam ancaman yang berat. Rasulullah SAW bersabda, adlus sultan yawman wahida ahabbu ila Allah min ibadati sab'ina sana. Adilnya seorang pejabat, jujurnya seorang pejabat, satu hari Allah lebih senang itu daripada ibadah lain 70 tahun. Nah, nikmat ada orang jadi pejabat tuh, nikmat. Sehari jadinya adil, lebih besar pahala 70 tahun orang lain. Nah itu nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan Rasulullah SAW bersabda pula, ahabbun nas ila Allah ta'ala wa aqrabuhum ilaih as-sultan al-adil wa abghaduhum ilaih wa ab'aduhum ilaih wa ab'aduhum minhu as-sultanul jair. Manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, pejabat yang adil. Sebaliknya manusia yang paling jauh dari Allah, yang paling dimurkai oleh Allah, pejabat yang zalim. Para muhibbin rahimakumullah, wa ayyastaqa ila ru'yatil ulama wa yahrisa ala istima'i nushihim wa ayyahzala min ulama'i su' alladhina yahrisuna ala dunya. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wali, bahwa dia selalu ingin kepada ulama, ingin mendengar nasihat para ulama. Jadi pejabat-pejabat yang beriman itu dia mesti ingin mendengar masukan-masukan daripada ulama, petunjuk-petunjuk daripada para ulama dalam mensejahterakan rakyatnya itu, dan takut menghindari ala ulama as-su' akan ulama yang jahat. Alladzina yahrisuna ala dunia, yang ulama jahat ini hanya mengingini dunia daripada pejabat itu. Jadi pejabat berpilih ulama mana yang kira-kira memberi saran kebaikan. Jangan ulama-ulama yang hanya mengiyakan apa yang dilakukan oleh pejabat itu. Wa alla yatakabbala ala khalqillah bi an la yaghdaba ala man dzakarahu bis-subal ya'bu wa yasfah. Seseorang yang diberi Allah wilayah, yang diberi Allah kekuasaan, baik kekuasaan yang kecil, sedang maupun yang besar, dia jangan sombong atas makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan bahwa dia tidak marah atas orang yang menyebut jahat dengan dia, bahkan dia memaafkan dan membiarkan. Nah, ini buah keimanan. Seorang pejabat itu kada boleh marah kalau rakyatnya menyebut-nyebut jahat dengan dia. Kada boleh marah.
mesti memaafkan. Ayo padakan rakyatnya apakah? Padakan rakyatnya apakah? Mesti ada boleh marah. Itu kalau pejabat ini yang beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Wa yurattiba mu'tamadin yas'aluna an halihi min ar-ra'iyah liyas'ala aibahu min alsinatin nas. Dan seorang pejabat yang beriman itu bahwa dia mengangkat orang-orang yang dipercaya untuk menanyakan kepada manusia-manusia bagaimana kerjanya dia sebagai pejabat. Jadi seorang kepala desa ini termasuk pejabat, termasuk mulatul umur. Kepala desa ini maksudnya anaknya mengangkat 2-3 orang. Nah dipercaya orangnya ini suruh menakun-nakan di kampung tuh. Baik kada aku nih jadi kepala desa, adil kada aku jadi kepala desa. Entah aku nih kayak apa sih jadi pembakalan bilang baik juga aku baik di rumah. Tak aku nih pulang sana baik ke sini jadi pembakal kada bagus. Nah ini kita menyampaikan lawan pembakal. Kami sudah menakuni masyarakat, ternyata pian 60% mengatakan baik, 40% kada baik. Nah itu mesti tugas seorang penguasa yang menuruti tuntunan Allah Subhanahu wa taala.